Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Itulah Pancasila untuk kita semua. Menjelajah setiap sudut Indonesia dari segala segi pandang rakyat Nusantara. Menemani langkah kecil Garuda Muda, melihat seberapa kuat pegangan Pancasila. Pancasila menyatukan yang berbeda, menyamaratakan kasta, menjunjung tinggi ideologi negara. Bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, atau seberapa tinggi kita terbang, atau mungkin seberapa dalam kita menyelam. Ini semua tentang satu nusa, satu bangsa, dengan dasar Pancasila. Sejarah mencatat bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila, yang dikutip langsung dari pidato sang legenda, proklamator sekaligus presiden pertama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno. Bukan sebuah candaan, bukan pula omongan semata, tapi Pancasila adalah pedoman bangsa Indonesia. Pancasila tertulis jelas dalam kitab Sita Soma, karya emputan tular dari kerajaan Majapahit. 5 sendi atau 5 asas kesusilaan maknanya. H.U.S. Cokroaminoto adalah salah satu tokoh pembesar Pancasila. 29 Mei 1945, sidang pertama Dokuritsu Jumbi Chosakai. Gedung Chow Sangiin menjadi saksi bisu lahirnya ideologi negara. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno tidak hanya mengenalkan Pancasila pada rakyat Indonesia, juga menunjukkan betapa kuatnya Indonesia pada dunia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa makna Pancasila bagi Indonesia? Pancasila adalah dasar
dan pedoman untuk mencapai tujuan kenegaraan. Pancasila adalah falsafah negara yang berarti suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka Pancasila adalah sumber kaidah hukum secara konstitusional mengatur negara kesatuan Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, rakyat, wilayah, serta pemerintah. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Itulah Pancasila untuk kita semua. Menjelajah setiap sudut Indonesia dari segala segi pandang rakyat Nusantara, menemani langkah kecil Garuda Muda, melihat seberapa kuat pegangan Pancasila. Pancasila menyatukan yang berbeda, menyamaratakan kasta, menjunjung tinggi ideologi negara. Bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, atau seberapa tinggi kita terbang, atau mungkin seberapa dalam kita menyelam. Ini semua tentang satu nusa, satu bangsa, dengan dasar Pancasila. Makna Pancasila, sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai hakikat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Makna rantai sila kedua. Rantai merupakan makna dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan. Penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, bertindak adil. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Yang keempat, saling menghargai pendapat. Hakikat adil dan beradab. Pada dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab ialah sikap perilaku manusiawi yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai dan budayanya. Beberapa makna yang terkandung dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, kemanusiaan. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, tenggang rasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia dengan sejuta ras, suku, budaya, serta agama. Bukan hal yang tidak mungkin untuk berpecah belah. Tapi kamu lupa, pedoman kita adalah Pancasila. Ya, Pancasila memposisikan seseorang sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kamu lupa bahwa ada pedoman kemanusiaan yang adil dan beradab yang akan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dan tentu saja, secara hukum kita adalah sama. Apa sih adil dan beradab? Adil saja tentu tidak cukup tanpa beradab. Atau mungkin beradab saja tentu tidak cukup tanpa kamu menjadi seseorang yang adil. Adil itu ketika kamu berperilaku sesuai kodrat, harkat dan martabat manusia yang berbudi. Lalu disambung dengan beradab, sadar akan nilai dan budaya. Adil dan beradab itu adalah sebuah kesadaran. Adil dan beradab itu adalah hak asasi manusia. Adil dan beradab itu tentu saja berperi kemanusiaan. Adil dan beradab itu selalu rata. Dan yang paling utama, adil dan beradab itu tenggang rasa pada individu lain untuk menciptakan harmonisasi yang indah dalam hubungan kemanusiaan. Kami, generasi muda Indonesia, menjunjung tinggi pedoman bangsa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bangkitkan Pancasila, gelorakan semangatnya, kepakkan sayap-sayapnya, dan kita amalkan ketulusannya. Hidup Pancasila.